Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Masih membahas Kepulauan Togean yang tentunya memiliki sejuta alasan untuk pengunjung yang berlibur ke sini. Sanggup bersaing dengan alam luar negeri lainnya, tempat ini di daerah Teluk Salemoyo, Tambora, atau biasa disingkat dengan Samota, yang memiliki potensi wisata bawah laut sangat istimewa bagi para penyelam. Dapat dijangkau dari Sulawesi Tengah dan Gorontalo. Tempat ini memiliki nilai tersendiri dari pengunjung karena dua hal tersebut. Sulawesi Tengah merupakan zona perbatasan unik di wilayah Asia Oseania, di mana flora dan faunanya berbeda jauh dengan flora dan fauna Asia yang terbentang di Asia dengan batas Kalimantan. Juga berbeda dengan flora fauna Oseania yang berada di Australia hingga Papua dan Papua Timur. Garis maya yang membatasi zona ini disebut Wallace Line. Sementara kekhasan flora dan faunanya disebut Wallace karena teori ini ditemukan oleh Wallace, seorang peneliti Inggris yang turut menemukan teori evolusi bersama Darwin. Sulawesi Tengah memiliki flora dan fauna tersendiri. Binatang khas pulau ini adalah anoa yang mirip kerbau, babi rusa yang memiliki taring. Variasi flora dan fauna ini merupakan objek penelitian dan pengkajian ilmiah. Untuk melindungi flora dan fauna telah ditetapkan Taman Nasional dan suaka alam seperti Taman Nasional Lorelindu, Cagar Alam Morowali, Cagar Alam Tanjung Api, Taman Nasional Kepulauan Togean, dan terakhir adalah Suaka Marga Satwa di Bangkiriang. Menyimpan banyak keindahan bawah laut yang menakjubkan. Selain taman bawah lautnya yang indah, Kepulauan Togean menjadi salah satu daerah bermukimnya masyarakat suku Bajo, yang sebagian besar hidupnya banyak dilakukan di atas laut, serta dikenal sebagai penyelam yang handal. Tak heran jika Kepulauan Togean menjadi salah satu dari 29 destinasi pariwisata unggulan nasional karena kaya akan potensi pariwisata bahari atau taman bawah laut serta budaya masyarakat lokal. Di tahun 2019 kemarin, Kepulauan Togean telah dinobatkan sebagai salah satu cagar biosfer dunia UNESCO sehingga layak menjadi laboratorium terbuka untuk pengembangan dan inovasi ilmiah, sekaligus sebagai tempat yang bisa menghubungkan kehidupan antara manusia dan alam. Kepulauan Togean memiliki hamparan pulau-pulau besar dan kecil. Sekitar 6 pulau besar dan 60 pulau kecil menjadi salah satu primadona pariwisata Sulawesi Tengah. Kepulauan Togean ini memiliki pulau-pulau yang banyak dihuni oleh hewan endemik seperti tangkasi, kepiting kenari, babi rusa, dan lain sebagainya. Pada tanggal 11 September 2003 yang lalu, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia turut menobatkan Kepulauan Togean sebagai kawasan ekowisata bahari nasional. Pulau Malenge adalah sebuah pulau yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Kepulauan Togean. Terletak di Teluk Tomini, Sulawesi Tengah. Pulau ini secara administratif terletak di Desa Malenge, Kecamatan Walia Kepulauan, Tojo Una-Una. Pulau Malenge memiliki potensi wisata yang kompleks. Di pulau ini wisatawan dapat melakukan atraksi snorkeling, menyelam, dan rekreasi di pasir putih di Pantai Kadoda dan Pantai Poponoton. Wisatawan juga dapat mengunjungi objek wisata Pulau Angkaio, dalam bahasa lokal suku Togean yang berarti Pulau Kepiting Kenari. Objek wisata ini sangat cocok untuk melakukan pengamatan berkaitan dengan kehidupan kepiting kenari yang merupakan salah satu hewan endemik Sulawesi Tengah. Tidak hanya itu, akan tetapi lokasi ini memiliki satwa endemik lainnya yang hanya dapat hidup di pulau tersebut, yaitu monyet Togean dan bahasa ilmiahnya yang biasa disebut Macaca togeanus. Di pulau ini juga memungkinkan untuk melakukan pengamatan satwa seperti babi rusa, burung rangkok, tangkasi, dan melihat-lihat kehidupan gua yang ada di Dusun Kadoda.
Untuk menuju ke Pulau Malenge dapat dikunjungi dari Ampana dengan menggunakan perahu boat. Waktu tempuh sekitar 8 jam. Terhampar di Teluk Tomini, kepulauan yang terpencil ini menjanjikan pantai-pantai indah nan sepi. Tak hanya hamparan koral keras dan lunak dalam aneka warna yang akan menunggu untuk dinikmati, namun ada juga bangkai pesawat tempur dan gunung api bawah laut. Karena pengunjung Kepulauan Togean kebanyakan dari Eropa, dan setiap musim panas biasanya warga Eropa memanfaatkan dengan berlibur di sini. Resort-resort di kawasan ini biasanya paling sibuk di bulan Juli hingga Agustus. Karena wilayahnya yang cukup luas, Kepulauan Togean dapat diakses dari Ampana maupun Gorontalo, tergantung gerbang yang dipilih. Maka resort dan pulau-pulau yang dapat dijelajahi pun disesuaikan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi budaya dan adat istiadat yang begitu beragam. Dari Sabang sampai Merauke hidup ribuan suku dengan kebiasaan unik masing-masingnya. Namun salah satu yang paling unik mungkin adalah suku Bajau, yang biasa juga dikenal dengan nama Bajo. Suku Bajau ini kabarnya banyak ditemukan di perairan Sulawesi. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa mereka sebenarnya termasuk suku nomaden atau senang berpindah-pindah tempat tinggal. Belakangan, suku yang sering dijuluki Gipsi Laut ini menjadi sorotan media internasional karena perubahan fisik luar biasa. Sejumlah sumber telah menyebutkan bahwa pengembara lautan sudah menjadi tradisi suku Bajau. Sejak 1000 tahun yang lalu, mereka sudah mengarungi sebagian besar lautan Asia Selatan. Untuk bertahan hidup, orang Bajau menyelam di perairan bebas sembari berbekal tombak sederhana. Seiring berjalannya waktu, pengembara suku Bajau membawa mereka ke perairan Indonesia. Banyak yang kemudian mendirikan perkampungan laut di sekitar pulau-pulau di tanah air. Beberapa di antaranya terdapat di Sulawesi. Namun sejumlah sumber menyebutkan suku ini juga bisa ditemukan di kawasan Malaysia dan Filipina. Keberadaan suku Bajau sudah lama diketahui oleh masyarakat dunia. Mereka dikenal dengan kemampuan menyelam tangguh. Meskipun hanya menggunakan kacamata pelindung dari kayu, orang Bajau sanggup turun hingga kedalaman 60 meter di bawah permukaan laut. Bahkan dengan bersekolah dan berbelanja di pasar. Bahkan mereka juga sudah mengenal politik. Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian dari saya dan sampai bertemu di video selanjutnya.